bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Baik, selamat malam Sobat Ngobras. Kali ini kita ketemu kembali dalam program Ngobrol Bareng Sobat. Dan pada kesempatan ini menjadi bagian upaya kita untuk mensosialisasikan tentang Hari Ginjal Sedunia yang akan jatuh di tanggal 11 Maret 2021. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya problematika tentang ginjal, khususnya tentang gagal ginjal. Dan di studio kita sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Bambang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan ada Pak Edward. Selamat malam, Pak Edward. Selamat malam. Ya, Bapak, hari ini kita kan coba untuk sharing, Pak, ya, tentang bagaimana sebenarnya kita menangani atau menghadapi penyakit gagal ginjal yang sebenarnya sekarang ini banyak sekali terjadi di masyarakat gitu. Nah, problem bahwa gagal ginjal ini juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, pada akhirnya memang harus kita hadapi dengan baik gitu. Nah, mungkin dengan Pak Bambang nih, Pak. Ini Pak Bambang sebagai penderita gagal ginjal sudah berapa lama nih, Pak? Sudah 3,5 tahun, mulai dari tanggal 30 Juni 2017. Oh, dari 2017 ya? Iya. Penyebabnya apa itu, Pak, gagal ginjalnya, Pak? Menurut keterangan dokter dulu bahwa karena tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Apa yang dirasa dulu, Pak, waktu pertama kena penyakit gagal ginjal ini? Sebelum ke penyakit dalam dulu ya. Jadi yang saya rasakan pertama kali itu hanya mual. Kemudian tidak mau makan apa susah. Kemudian lama-lama makan apa aja muntah, itu yang jelas. Makan apa aja muntah. Kemudian yang saya rasakan, kok saya sakit gigi. Nah, awalnya itu seperti itu. Oh, gitu. Kemudian gigi udah dicabut, masih juga kondisinya makan tuh nggak mau. Begitu makan muntah. Yeah. Akhirnya ke penyakit dalam. Begitu ke penyakit dalam, waktu itu di Manual juga. Itu sama dokter Stefanus suruh ini cek lab. Begitu keluar hasilnya, ternyata kreatinnya udah 19. Oh, gitu. Nah, langsung besok Bapak harus cuci darah katanya gitu. Iya. Yang pasti shock begitu. Itu terutama ya saya berpikirnya dulu ya sudahlah, kalau memang harus cuci darah. Minimal saya masih bisa hidup 2 tahun. Lihat anak saya selesai kuliah. Itu pikiran saya cuman kayak gitu dulu. Oh, tapi saya sudah pasrah, tapi keluarga kadang-kadang kan nggak ikhlas gitu loh. Kalau suruh cuci darah itu keluarga itu nggak ikhlas. Sehingga waktu itu saya pernah cuci darah 2 kali, kemudian berhenti sampai 3 bulan. Itu nggak cuci darah sama sekali gitu? Nggak cuci darah sama sekali, hanya ini berobat di alternatif, nggak tahu obatnya apa, nggak dikasih obat, cuma dipegang-pegang aja selama 3 bulan. Akhirnya berat badan saya yang tadinya 85 itu turun sampai 47. Bos, setengahnya, Pak. Berhasil dietnya. Jadi itu saat itu makan muntah, minum juga muntah. Ya. Kemudian karena udah badan saya udah bener-bener udah nggak kuat, saya udah ngomong sama keluarga, pokoknya saya mau cuci darah. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit Advent. Pikir saya mau cuci darah di Advent kan. Ke penyakit dalam di sana, saya cerita bahwa saya udah pernah cuci darah. Terus tanya, di mana cuci darahnya, Pak? Di ini Manual. Nah, kalau gitu balik aja lah ke sana. Gitu. Soalnya nanti kalau ke sini ini prosedurnya banyak, ngeluarin duit katanya. Balik lagi aja ke sana. Akhirnya kembali ke Immanuel, padahal dulu saya udah malu mau ke Immanuel ini. Akhirnya mulai itu selama paling kira-kira sampai 3-4 kali cuci darah itu saya udah nggak bisa jalan aja, nggak bisa, harus didorong dengan kursi roda. Keluarga saya udah datang semua. Itu yang buat saya miris kadang-kadang tuh, malu. Kemudian ada rasa
gimana ya, semua keluarga datang ke rumah kayak aku udah mau mati gitu. Seolah sudah nggak ada harapan lagi gitu. Seolah udah nggak ada harapan lagi, semua keluarga itu datang ke rumah. Itulah cerita awal-awalnya seperti itu. Oke. Nah, waktu pertama kali Pak, waktu didiagnosis harus cuci darah itu, ada semacam apa Pak, memberontak atau ingin, tadi menarik itu Bapak bilang bahwa pernah melakukan dengan apa, tradisional atau segala macam itu. Apa ya ada manfaatnya atau gimana tuh Pak pengalamannya? Ini pengalaman benar untuk pasien-pasien cuci darah yang mungkin yang masih baru ya, yang baru awal itu. Kalau saat itu saya sendiri ya, itu sebetulnya udah siap untuk cuci darah, tapi keluarga yang kadang-kadang itu itu loh, pengennya sembuh nggak usah cuci darah. Nah itu sehingga harus ke alternatif, ngabisin duit tapi tetap nggak sembuh. Itu yang jelas. Kalau ke alternatif, kalau kita udah gagal ginjal ya sudah, itulah cuci darah, itulah obatnya. Terapinya cuma iya, itu ya. Gagal ginjal itu memang kan ada dua ya Mas, yang kronis sama yang akut ya. Akut ya. Kalau yang kronis memang kata dokter itu udah nggak bisa disembuhin lagi. Tapi kalau yang akut ya, itu biasanya saya lihat juga di manual itu ada beberapa orang yang memang sembuh. Setelah berapa bulan cuci darah itu ada yang sembuh juga. Yang akut. Jadi ya? jangan dikira bahwa cuci darah itu nggak bisa sembuh. Ada yang bisa sembuh. Saya lihat ada beberapa orang yang bisa sembuh. Kalau yang akut itu biasanya kan orang karena mungkin benturan sehingga ginjalnya rusak, atau mungkin batu ginjal, atau apa ada penyebab lain. Tapi kalau kita yang udah kronis ini kan biasanya dari diabetes atau darah tinggi, itu biasanya itu memang sudah rusak. Kerusakan ginjalnya rusak itu. ginjal. Iya. Itu. Terus waktu setelah melakukan cuci darah itu Pak, nah proses-proses berikutnya dengan keluarga sendiri seperti apa itu Pak? Ada yang didiskusikan kah atau apa? Karena kan biasanya penderita gagal ginjal ini polanya kan berubah gitu Pak. Pola hidupnya mulai sensitif gitu enggak? Ya kebetulan kami ya dan keluarga itu ya sebenarnya nggak ada perubahan ya. Kebetulan saya dulu ada pegawai negeri ya. Yeah. Dan pas kurang 6 bulan saya pensiun. Itu terkena gagal ginjal itu. Ya udah pasrah aja, istri juga tahu ya udah gagal ginjal. Dampingin tiap adik, ditemanin gitu. Ya, artinya peran keluarga sangat penting Iya, Pak. Keluarga itu paling sangat penting. Dukungan dari keluarga sangat penting. Nah, ini saya mau alih ke Pak Edward nih, karena sebagai pengalamannya udah luar biasa sebagai pendamping gitu kan. Ya. Pak Edward mungkin bisa cerita ke kita juga nih Pak. Ini kalau nggak salah kan Ibu Sandra gitu ya yang terkena gagal ginjal gitu. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit Ibu kenanya seperti apa, terus apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai pendamping intensif kalau bahasanya saya itu, karena memang setiap hari, setiap saat selalu menemani gitu Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi awalnya itu divonis harus cuci darah karena memang sesak napas. Sesak napas. Sesak napas, terus badannya, kakinya bengkak semua. Sehingga saya ke Immanuel lah. Periksa ke UGD, di ronsen, paru-parunya penuh dengan ada, diduga itu ada penyakit menular lah gitu kan. Jadi harus diisolasi. Saya nggak mau, saya bilang saya tahu kondisi istri saya. Akhirnya dokter Stefanus analisa, diperiksa semua, kreatinnya udah tinggi sekitar 7, terus oksigen itu udah kenceng banget, terus nggak bisa tidur, cuman duduk aja karena udah sesak. Awalnya tuh saya nggak mau untuk cuci darah, sampai saya tanda tangan saya nggak mau cuci darah, tapi dokter Stefanus sampai 3 kali datang, dokter penyakit dalam Immanuel, menyarankan ke saya itu supaya cuci darah. Saya jamin setelah cuci darah pasti ibu bisa napas normal lagi, bisa tidur normal lagi. Saya sharing dengan saudara-saudara, sama ada dokter juga yang saya kenal di situ. Dia bilang kalau memang udah vonis dokter gitu ya udah ikutin aja. Ya saya berpikir wah, image-nya kan dulu nih kalau orang gagal ginjal itu kan cuci darah
paling umur berapa bulan. Iya. Terus saya ngebayang juga ya alhamdulillah ada BPJS ya. Iya. Artinya kita nggak harus biaya sendiri. Kalau biaya sendiri kan habis harta habis nyawa. Iya. Ya kita kebayang aja saya ke situ kan. Akhirnya setelah cuci darah itu 2 jam cuci darah langsung oksigen dilepas, bisa tidur normal. Ya saya bersyukur, rupanya inilah saya sharing lagi sama saudara-saudara yang ada kebetulan dokter juga. Dia bilang ya memang gitu, kalau memang udah fungsi ginjalnya udah kreatin udah di atas berapa, dia bilang di atas 6 Di itu. atas 6 gitu. Itu udah memang harus cuci darah. Nah pengalaman saya sebagai pendamping ya memang melihat faktor psikis ya, psikologis dari istri saya ini yang memang udah pasrah banget gitu loh. Tuh, cuman saya motivasi sama dia, kita nggak boleh begitu. Iya. Karena semua itu kan kita mesti berusaha dulu. Toh sudah ada udah divonis gagal ginjal, terus nggak bisa napas, begitu cuci darah bisa napas normal. Nah, akhirnya istri saya memang lama ada 3-4 bulan lah berkecamuk ya. Saya sama keluarga memberi motivasi. Kebetulan juga saat itu anak saya yang paling tua mau merit kan. Jadi itulah saya bilang kamu harus semangat. Supaya bisa melihat anak kita nikah gitu. Akhirnya dia termotivasi ya. Jadi saya ya harus selalu memonitor dia. Kebetulan juga udah pensiun kan dia. Jadi ada kerjaan tambahan. Jadi ada kerjaan tambahan. Jadi setiap saat saya pantau dia. Saya ngeliat ya, saya motivasi dia, saya bilang ya sudah, kita sambil berdoa lah. Semua kita serahkan kepada yang kuasa. Yang penting kita harus berusaha. Ya, saya juga artinya saya sama anak saya mensupport dia, memberi semangat. Karena itu sebenarnya kuncinya yang utama itu. Di samping yang bersangkutan si pasien, kita keluarga juga harus memberikan semangat ke dia. Itu. Sampai saya aktif membaca buku, ngikutin di sosmed juga ada itu KPCD, ada hidup ginjal muda apa semua. Saya baca semua apa sih itu. Jadi saya ngelihat pengalaman mereka, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Toh bisa. Apa sih pengalaman? Situ kan sharing banyak ya. Jadi bahwa mereka pengalaman yang sudah itu, mereka itu bahwa gagal ginjal ini, orang penderita gagal ginjal ini bukan akhir dari segala-galanya. Itu sama seperti kita, fungsi kaki kita maaf ngomong agak patah. Tapi kita kalau nggak dibantu dengan kaki palsu nggak bisa jalan normal. Nah sekarang gagal ginjal ini fungsi ginjal kita yang tidak bekerja dengan normal, yaitulah dengan cuci darah. Nah, atau cuci darah atau CAPD, kan ada 2 metodenya itu. Nah di samping itu ya saya sebagai pendamping, saya pelajarin benar kondisi dia. Jadi kenapa dia drop? Oh faktornya emosi, mungkin kecapean atau mungkin ini banyak faktornya. Atau mungkin dia pas HB-nya turun, nah itu juga bisa ngedrop. Jadi ya kita sebagai pendamping ya harus banyak belajar tentang kondisi pasiennya sama alat mesin cuci darahnya, supaya kita bisa mengerti benar. Jadi kita tidak memaksakan dengan kondisi istri kita, pasiennya begini, dengan kemampuan mesin yang maksimal, artinya dengan QB-nya yang tinggi. Jadi ya otomatis faktor keluarga tuh sangat
menentukan untuk memberikan support kepada si pasien. Baik Pak Edward. Jadi kan terlihat persis bahwa pasien itu harus didampingi dengan baik gitu ya. Iya. Artinya pasien mungkin itu tadi ada persoalan bahwa mungkin pasien tuh kalau udah kena banyak penyakit seperti itu rasionalitasnya jadi menurun, terus jadi itu bahasa saya tuh sensitif gitu. Iya, nggak emosional gitu kan. Nah kalau Pak Bambang sendiri melihat berdasarkan pengalaman nih Pak, ini apa sih Pak yang dirasakan saat setelah melakukan cuci darah gitu? Apakah tempo-tempo memang tadi kan disampaikan suka ada ngedrop. Kita juga mengenal kalau misalnya HB udah di bawah 6 harus tambah darah gitu kan segala macam gitu. Nah, apa yang Pak Bambang lakukan untuk menjaga supaya kondisinya stabil gitu Pak? Untuk pasien cuci darah ini, yang paling utama itu harus mengenali diri sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Okay. Itu yang harus kita ketahui betul. Ya semuanya harus kita coba ya, semuanya itu harus kita coba. Umpamanya mengenai makan, kalau aku makan ini kok nggak bisa, ya jangan dimakan gitu loh. Umpamanya contoh saja ya, aku kalau makan semangka nggak apa-apa, tapi kalau makan melon saya pasti sesek. Nah, jangan itu ada yang kayak gitu. Ada juga teman yang hanya makan jeruk satu aja udah sesek, ya jangan gitu. Nah itu untuk mengetahui kemampuan diri kita sendiri itu harus tahu yang seperti kondisi. Itu iya. Kalau nggak tahu seperti itu kita ya mungkin akan susah ya. Kemudian juga kalau kita pas HD, kalau umpamanya kita ditarik sampai dengan 4.000 nggak kuat, ya kita harus disiplin. Nah itu disiplinnya dalam hal minum. Sebetulnya bukan hanya minum aja ya. Kalau kita minumnya sedikit, kalau makannya banyak tetap naiknya juga banyak juga gitu. Cuman kadang-kadang dokter perawat kan ngomongnya kurangi dia minumnya, kurangi yang minumnya, bukan minumnya aja. Makannya sedikit tapi yang bermutu gitu loh. Artinya yang bisa membuat apa ya? Karena yang namanya orang gagal ginjal itu kan ginjalnya itu udah nggak memproduksi lagi namanya EPO ya Mas. Yeah. EPO itu yang merangsang yang merangsang ke ini tulang belakang kita untuk memerintahkan biar memproduksi darah. Nah ini kita udah nggak punya. Yeah. Nah ini kita harus tahu seperti itu juga. Jadi pengetahuan yang seperti itu kita mesti harus tahu sehingga kita harus waktu makan ya untuk pasien gagal ginjal ini kita harus tahu apa sih yang bisa membuat HB kita itu selalu bertahan di posisi yang minimal 9 ke atas gitu loh. Jangan sampai ke 7 gitu. Nah, jadi harus makanan-makanan yang kadang-kadang kan beda Mas. Kalau saya hanya makan mungkin ayam aja tiap hari udah cukup untuk ini naikkan HB. Ada juga yang dengan makan ikan, mungkin ikan teri itu udah bisa naikkan HB kita. Tapi ada juga kalau nggak makan daging nggak bisa naik HB-nya. Ada yang seperti itu. Nah kayak saya paling ya kira-kira seminggu sekali makan bakso kadang-kadang kan. Kadang-kadang, nah yang bisa menaikkan HB cepat itu biasanya hati atau paru. Tapi kan kadang-kadang pasien HD ini ada yang karena asam urat. Nah, itu makanya beda-beda. Asam urat nggak bisa makan yang itu. Mereka harus cari alternatif yang lain supaya HB kita tuh tetap bertahan pada posisi yang aman gitu loh. Jadi itu intinya yang saya katakan tadi bahwa harus mengenali diri kita sendiri. Kemampuan kita sejauh mana itu. Jadi respon tubuh setiap orang tuh berbeda-beda gitu, Pak. Dan yang penting ya pasti yang namanya kita pasien gagal ginjal ya hemapo rasanya itu tetap harus. Saya yakin kalau pasien HD nggak disuntik dengan hemapo dan sebagainya, pasti hormon itu pasti HB-nya pasti turun. Ya mungkin ini informasi buat teman-teman ngobras ya. Jadi penderita gagal ginjal itu memang dia sudah kehilangan salah satu hormon yang bisa memproduksi darah. Nah untuk itu memang harus dirangsang lagi dengan suntikan. Jadi ada bahasanya suntikan EPO ya. Jadi ada hormon yang disuntikkan untuk membantu kerja-kerja
ginjal untuk memproduksi darah itu sendiri gitu. Di lain sisi juga memang soal makanan memang itu jadi perhatian untuk bagaimana kadang kan kita dengar Pak, ya ada yang bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ternyata dia bisa, dia mau gitu kan. Nah, mungkin ke Pak Edward nih, ini kaitan dengan soal ada mungkin makanan yang harus diperhatikan, mungkin pola kerja, pola hidup dari pasien yang harus dilakukan. Ini sebagai pendamping sendiri, kayak mana Pak caranya untuk melakukan mungkin sebagai partner untuk memberikan masukan, pengawasan. Kadang jujur aja, kadang-kadang pasien itu sering diingetin tuh kesel gitu kan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Kalau lagi waras, ya ingat. Tapi kalau lagi pengen banget gitu, atau ditegur kayak gitu, mulai sensitif segala macam. Pak Edward gimana Pak? Kalau pengalaman saya, memang pendamping atau keluarga harus menyadari emosional dari si pasien. Itu yang utama. Jadi kita secara psikologis kita harus bisa memberikan satu menegur, tapi bagaimana caranya tidak tersinggung. Artinya kalau makan ini jangan kita langsung rampas, itu nggak boleh, etika kan. Dikit aja ya, gitu. Kita kasih. Jadi kalau saya mengatasinya, yang pengalaman saya selama ini, makan aja, apa aja silahkan. Cuman satu, jangan makan belimbing. Belimbing sama duren. Itu nggak boleh sama sekali, walaupun cicip-cicip nggak boleh. Kalau yang lain, ya mau makan jeruk ya nggak apa-apa. Saya tanya dulu, gimana mahnya? Normal nggak? Kalau nggak, makan dulu supaya kalau makan asam dia bisa ini, ya kan? Jadi tetap saya kasih, cuman porsinya aja mungkin yang nggak banyak. Terus ya kedua, sekali-sekali kalau emang darah kita ngedrop, kita cek zat besi di darah kita. Tuh, mungkin kalau dokter udah, ya saya karena banyak sharing itu saya tanya-tanya, kenapa? Mungkin zat besinya udah berkurang. Kenapa itunya? Nah, jadi memang setiap pasien itu berbeda kondisinya, ya kan? Bagaimana dia kapasitas bisa memproduksi darah itu. Kalau saya sebagai pendamping udah 4 tahun 7 bulan ini, makan saya bebasin, cuman 2 itu aja, belimbing sama ini. Cuman putih telur. Tuh, kalau setiap HD, setelah hari ini selesai HD, pulang ke rumah tuh langsung saya kasih telur ayam kampung tuh 2 sama kuning-kuningnya. Karena logikanya kan begitu habis HD itu kan semua kan terbuang nih. Zat-zat di darah itu. Nah, itulah kita membantu. Catatan ayam kampung asli ya. Ya, karena kalau ayam ras ini ya ngomong ya itu enggak, itu penuh dengan obat kan dia ini kan. Nah, dengan pola hidup dan saya kontrol makanan dia dengan itu, ya alhamdulillah 4 tahun 7 bulan ini HD itu nggak pernah di bawah 9. Lagi itu malah 10, 11, malah dokter bilang terlalu tinggi dia bilang. Jadi kalau untuk pasien gagal ginjal ini HB-nya itu 10, 9, di atas 9 aja udah bagus. Itulah yang dipertahankan. Makanya kita juga perlu mempelajarin kondisi mesin sama kita sesuaikan dengan kondisi fisik si pasien. Nah, inilah fungsinya si pendamping ini. Kalau waktu mendampingin istrinya atau suaminya atau siapapun HD, belajarlah bagaimana mempelajari situasi fisik si pasien sama disesuaikan dengan mekanisme mesin yang ini. Sama mungkin 2-3 bulan sih, memang itu menyangkut biaya ya untuk periksa fungsi ginjal. Itu sebelum dan sesudah HD itu perlu kita periksa, cek lab untuk darah kita. Kalau boleh tahu Pak sharing, kalau biasanya kalau untuk cek itu biayanya berapa biasanya Pak? Biayanya itu
Untuk fungsi ginjal itu 80.000 kalau di 80.000. manual. Ya, jadi kalau ini 160 ya. Tapi itu kan dengan kita melakukan itu mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, kita tahu bahwa kondisinya bahwa dengan kecepatan penarikan darah itu dengan kibinya sekian, tapi darahnya sudah bersih. Nah, kalau darahnya itu bersih, otomatis kan kerja ginjal, kerja jantung ini kan agak nggak terlalu berat. Sama yang kedua ya memang mesti kita kontrol masalah minum. Minum kadang-kadang ya ini minumnya kita batasin, tapi makan sopnya banyak. Bukan minum tapi makan itu. Air juga tapi. Air. Jadi setiap makanan itu kan ada mengandung air. Nah inilah yang kadang-kadang numpuk-numpuk. Jadi ya mungkin mengedukasinya. Jadi yang dibatasin itu bukan sekedar minum tok. Jadi kita jangan kita makan bubur nih. Iya. Ya kan? Bubur ayam. Nah bubur itu airnya kan udah lebih dari 50% dari kalau dari dia beras. bubur. Gitu. Nah ini ya di samping kita batasin minum, kita batasin makanan yang mengandung air. Tapi kalau pengalaman saya, semua makanan boleh. Saya bebaskan. Cuman porsinya. Nah itu juga ada kaitan dengan kondisi fisik. Apa ada alergi atau ada yang lain, dan kondisi mahnya juga. Kalau dia ada sakit mah berat, jangan kita kasih jeruk, pasti dia melilit-lilit, itu otomatis mempengaruhi psikis, otomatis bisa ngedrop. Karena pasien gagal ginjal ini kan penyakit penyertanya itu kan banyak. Mungkin ada yang asma, ada darah tinggi, ada gula. Nah kalau kayak istri saya, dia asma ada, gula ada, darah tinggi ada. Lengkap. Lengkap. Jadi ya kita ini mau nggak mau belajar untuk sebagai perawat lah, perawat pribadi di rumah. Keluarga ini harus, yaitu mau nggak mau ya insya Allah sih dengan kita disiplin keras. Artinya bukan memarahin si penderita ya. Tinggal bagaimana cara kita untuk memberikan saran aja. Baik Pak, jadi memang penyakit ginjal itu bukan sesuatu yang mematikan. Bukan. Tetapi memang harus ada upaya melalui terapi, cuci darah, mungkin CAPD gitu ya. Terakhir memang ada yang dianjurkan kalau memang memungkinkan dan mampu bisa itu transplantasi gitu. Nah mungkin ke Pak Bambang nih Pak. Ini kaitan dengan kita COVID ini Pak. Ini kan kita penderita gagal ginjal ini kan penyertanya banyak tuh. Kalau dengar informasinya harus hati-hati untuk mereka yang punya penyakit penyerta segala macam karena memang punya risiko tinggi gitu. Nah sejauh ini seperti apa Pak yang Bapak lakukan atau juga mungkin ada arahan dari tempat Bapak hemodialisis gitu dari rumah sakit? Di kondisi COVID sekarang ini, kalau dari rumah sakit ya memang kita minimal kita masuk ke ruang cuci darah, itu harus pakai masker, kemudian juga harus pakai face shield, tidak boleh ada yang mendampingi. Nah itu yang ini dari rumah sakit ya. Ya untuk kita sendiri yang jelas menjaga untuk kontak fisik dengan orang lain yang jelas itu. Kemanapun keluar dari rumah harus pakai masker, yang jelas itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai cuci darah, kemudian ada yang kadang-kadang kan ngedrop ya. Iya. Ngedrop itu sebetulnya ada bermacam-macam. Kalau kita dari rumah nggak makan aja, pasti nanti kita cuci darah ngedrop. Namanya makan kan perut kita lapar, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada juga yang kuat, begitu dari rumah makan, pas HD kita nggak pernah cemal-cemil, nggak pernah istilahnya kita nggak bawa makanan, itu ada yang kuat. Tapi ada juga kalau nggak bawa makanan itu kadang-kadang ngedrop. Seperti saya sendiri nggak kuat kalau nggak makan,
itu. Jadi kalau HD walaupun pas lagi puasa ya harus berhenti dulu puasanya. Tapi sebelum HD udah sarapan dulu gitu, Udah Pak? sarapan dulu ya. Tapi waktu HD-nya nanti makan lagi gitu? Bukan makan berat ya. Cemilan kalau gitu. pagi makan berat, Oke. pas mau HD, tapi pas HD itu kalau bisa hanya cemilan aja, jangan makan berat gitu ya. Nanti percuma juga begitu tadinya naik setengah kilo, begitu pulang kalau makannya banyak ya malah lebih berat lagi katanya. Begitu ditimbang kalau tadi naik setengah kilo kok sekarang malah nambah, nah kan itu kalau kita makannya terlalu banyak. Nah itu pertama itu tadi ya, karena mungkin dari rumah nggak makan. Kedua biasanya ya memang karena badan kita nggak sehat. Ketiga biasanya terlalu banyak naiknya kita itu, karena itu tadi minumnya terlalu banyak ya Pak, sehingga kita harus ditarik 4.000 mungkin 4.000 lebih. Nah itu kan jantung Kerja kita jantung. juga, kerja jantung kita ini kan ini. Kemudian kekuatan kita waktu ini ya, putaran atau kibi tadi ya, orang kan kalau kibi apa sih kibi itu putarannya ya Pak. Iya. Kalau putaran kita terlalu tinggi juga itu juga nggak bagus, tapi terlalu rendah juga ya nggak bersih juga nggak darahnya. bersih juga, kita nggak bersih juga kalau putarannya yang umpamanya 18 atau 180 ya umpamanya, nggak sampai 200. Yang mungkin kalau kata perawat-perawat ya, yang bagus itu di atas 25. 250. 250 di atas 250. Kalau masih di bawah itu ya mungkin ya nggak bersih. Nggak bersih gitu. Ya. Kalau bisa sampai 300. Bahkan di Jakarta itu ada yang katanya sampai 450. Kalau saya kok nggak kuat gitu. Gitu. Ada yang cerita kalau di sana kibinya sampai 450. Kalau saya nggak kuat kalau sampai itu. Sampai saat ini pun saya paling tinggi 300 ya. Paling sekarang ini karena udah tua ini ya, umur saya udah 63 tahun Mas. Ini paling banter saya 270. Itu tuh udah tinggi gitu. Selain itu kalau yang namanya drop itu bukan hanya dari badan kita, tapi kadang-kadang dari mesin. Iya. Ada mesin itu kurang bersih, begitu kita baru baru dipasang ya Mas, biasanya itu ciri-cirinya begitu baru dipasang nggak sampai 1/4 jam, baru 10 menit kita udah menggigil. Gemetar. Udah menggigil, bukan gemetar, menggigil keluar keringat dingin. Itu biasanya yang rusak dari mesinnya. Itu pengalaman. Jadi saya dulu pernah di Jogja 1 bulan di sana, itu di rumah sakit, pokoknya rumah sakit swasta di sana ya Mas. Itu pas terakhir saya HD, itu baru dicucuk 10 menit saya langsung gigil. Itu udah berhenti. Itu karena sebetulnya kotor, jadi seharusnya udah nggak dipakai, masih dipakai terus. Saringan itu sebetulnya kayak gitu itu. Itu masalah ini Mas. Jadi kalau masalah ini kondisi kita sedang COVID, itu memang kita pasien HD ini agak dilema ya. Karena kita setiap bulan harus cek ya, harus kontrol ke dokter. Tapi karena takut, termasuk saya ini sudah setahun nggak pernah kontrol. Minta obat aja Pak. Beli obat sendiri Mas. Terus terang beli obat sendiri saya. Jadi dari resep dokter yang pernah diberikan ini loh, minta ke apotek ini yang pernah saya ini obat darah tinggi. Kebetulan hanya obat darah tinggi saja, kalau aku kan ininya hanya darah tinggi aja ya. Dan sebetulnya kan untuk pasien darah tinggi ini obat itu jangan sampai nggak diminum. Kadang-kadang ada loh Mas yang pasien gagal ginjal ini nggak mau minum obatnya. Iya. Itu kasih obat banyak tapi disimpan, dibuang, kadang-kadang nggak mau minum. Nah itu yang kadang-kadang tensinya begitu HD, tensinya tinggi terus sampai 200 karena minumnya nggak teratur. Itu nggak disiplin minum obatnya. Itu yang Iya, jadi Sobat Ngobras, jadi kita ngobrol banyak sekali tentang gagal ginjal ini. Kalau tadi didengar ada beberapa istilah, ada QB. Mungkin ini nanti lain waktu kita juga coba untuk menjelaskan ya, bahwa QB itu kaitannya dengan quality bolt-nya, jadi kecepatan darah diserap oleh mesin gitu. Nah itu juga memang harus setiap pasien harus memahami tentang kondisi mesinnya. Jadi mesin ini kan ibaratnya menggantikan fungsi ginjal. ya. Kalau fungsi ginjal dulu secara otomatis dia bekerja, dikontrol sendiri gitu kan, kita nggak pernah.
Nah sekarang semuanya fungsi ginjal tuh kita monitor dengan manual gitu. Mesin. Karena lewat mesin gitu kan, jadi mesinnya memang harus dilihat, dan adaptasi mesin terhadap setiap orang itu juga mungkin seperti Pak Edward bilang tadi juga harus dianalisa gitu, harus dicoba, terhadap makanannya juga harus dicoba-coba juga gitu, tapi jangan kebanyakan nyoba-nyobanya gitu kan, karena ternyata respon setiap orang terhadap makanan ataupun pola layanan mesinnya juga berbeda-beda. Nah ini mungkin terkait dengan penderita gagal ginjal ini Pak, mungkin saya minta ke Pak Bambang nih sebagai closingnya ini, apa nih Pak yang harus diperhatikan oleh para penderita ini supaya juga tetap semangat gitu kan. Bagi yang baru-baru juga jangan terlena, jangan takut terus menolak cuci darah, terus akhirnya ke alternatif yang notabene juga malah jadi tambah parah sebagian gitu kan. Nah ini apa nih Pak saran Bapak untuk para penderita gagal ginjal yang ada di Lampung gitu? Untuk para penderita gagal ginjal, yang jelas ya, bahwa gagal ginjal itu bukan akhir dari segala-galanya. Oke. Bukan akhir dari segala-galanya Pak ya. Dan masih banyak orang gagal ginjal sampai dengan 15 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun masih bisa berkarya. Jadi ingat, bukan akhir dari segala-galanya, kita masih bisa berkarya tetap. Terus yang harus diperhatikan oleh penderita gagal ginjal apa Pak? Yang jelas harus disiplin, minum obat, makan itu harus dijaga betul. Oke. Gitu. Kalau Pak Edward terkait dengan mendampingi pasien ini sebagai keluarga, apa nih Pak himbauannya atau sarannya kepada para keluarga pendamping dari pasien-pasien gagal ginjal ini Pak? Ya masa pandemi ini ya keluarga ini harus benar-benar aktif dan menjaga benar, karena yang namanya pasien gagal ginjal ini kan imunnya itu udah sangat rendah. Iya. Kalau kita yang masih sehat, keluarga yang sehat, apalagi dia mungkin OTG atau apa, ya itu udah harus bisa menjaga benar, jangan sampai membawa kuman COVID ini kepada si pasien. Yeah. Nah, makanya sekarang kan mungkin udah bukan 3M lagi, udah 5M. 5M apa aja tuh Pak? Iya kan, mencuci tangan, ya kan, pakai masker. Nah, terus dan yang terbaru itu kan membatasin kunjungan keluar. Dan yang lainnya. Jadi ya kita sebagai keluarga dari si pasien gagal ginjal, ya kita harus benar-benar jaga diri kita. Kalau si pasien gagal ginjal ini kan dia udah boleh dibilang memang kondisi fisiknya, imunnya udah rata-rata udah lemah karena banyak komorbidnya ya, penyakit penyertanya dia. Otomatis yang penyakit gagal ginjalnya pasti darah tingginya ada di situ. Ya kan? Terus gulanya ada. Jangan-jangan ada yang jantung juga. Nah, ini kan udah lemah. Tapi semua dengan kita menjaga pola hidup kita, si keluarga ini dari penderita gagal ginjal, ya insya Allah sih kita terhindar dari COVID ini. Karena ini kan nggak bisa kita hindari. Memang kondisi pandemi ini memang udah sangat ini di mana-mana. Di mana-mana, bukan di Indonesia aja. Udah nggak ada ruang di mana-mana lagi. Nah, apalagi ya informasi yang kita dapat di Bandar Lampung ini udah zona merah ya Pak. Zonanya merah ya, nggak tahu lah ya, sampai apa mungkin hitam atau apa kita nggak tahu kan. Tapi nah ini yang utama tuh kita harus disiplin. Nah mungkin saya tambahkan sedikit bahwa memang masker ini nggak bisa lepas sama cuci tangan ya, utama. Jadi memang dengan adanya pandemi ini silaturahmi ketimuran orang kita itu memang udah harus ditunda dulu agak jauh gitu. Tadinya sentuhan boleh, sekarang udah nggak boleh, cuman begini aja karena memang kondisi virusnya yang udah sangat ini. Jadi disiplin
baik keluarga maupun si pasien. Oke. Pak Edward, Pak Bambang, terima kasih banyak. Kita udah diskusi, sharing tentang gagal ginjal ini. Harapannya bahwa apa yang kita bicarakan ini juga menjadi informasi dan inspirasi untuk masyarakat yang ada di luaran sana, bahwa ginjal itu bukan penyakit yang selalu dikonotasikan dengan kematian, tetapi ada upaya lain melalui terapi cuci darah ataupun CAPD gitu kan yang bisa dilakukan. Artinya memang karena polanya menjadi berubah, maka setiap pasien, keluarga juga harus bisa bekerja sama, terus juga memperhatikan pola-pola bagaimana makanannya, bagaimana juga secara pola teknis layanan mesin yang dilakukan. Nah ini yang saya melihat ada sisi positifnya, bahwa ketika bicara tentang gagal ginjal ini, semua orang akhirnya keluarga semakin dekat gitu ya, semua saling berkomunikasi, saling mengingatkan. Mungkin dulu silaturahminya nggak terlalu baik, sekarang menjadi baik. Nah harapannya juga bahwa ke depan penyakit gagal ginjal ini juga bisa menjadi perhatian untuk masyarakat Lampung, masyarakat Indonesia dan juga pemerintah terkait bagaimana sebenarnya hak-hak dari penderita gagal ginjal ini juga bisa diberikan layanan yang baik seperti itu, baik di rumah sakit maupun di layanan berobat ya. Karena menarik tadi terus terang yang seperti Pak Bambang katakan, harus beli obat, karena memang kita semua penderita akhirnya takut untuk melakukan konsul ke dokter gitu ya. Nah mungkin ini juga harus ada alternatif lain yang bagaimana sebenarnya penderita gagal ginjal juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akses obat ya. Kalau kita berobat kan tiap minggu kita memang selalu datang untuk cuci darah gitu kan. Nah itu memang kita udah menjadi rutin kita. Pak Bambang, Pak Edward, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan berharap bahwa motivasi yang kita lakukan ini juga bisa kita terus getuk tularkan untuk disampaikan kepada masyarakat umum bahwa penyakit ginjal sekarang semakin marak, fasilitas kita masih terbatas, tapi memang kesehatan penderita ginjal itu bisa ditangani dengan soal tadi disiplin Pak ya, disiplin makannya, disiplin cuci darahnya, jangan cuci darah semau-maunya ya. Semau-maunya kan. Iya harus disiplin. Artinya kalau dulu fungsi ginjal kita tuh bekerja setiap hari, sekarang kita cuci kotoran di dalam tubuh kita paling 3 hari sekali, 2 hari sekali untuk mengeluarkan itu. Mungkin itu, terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan diskusi ini juga menjadi manfaat dan lain waktu kita bisa melakukan hal yang sama juga untuk kepentingan kampanye ginjal di Lampung. Baik sahabat Ngobras, demikian ngobrol-ngobrol kita tentang peringatan Hari Ginjal ya, peringatan Hari Ginjal yang akan jatuh di tanggal 11 Maret 2021. Temanya menarik sebenarnya, hidup sehat dengan penyakit ginjal. Jadi sebenarnya tagline itu memberikan penegasan bahwa orang kena sakit ginjal pun masih bisa tetap hidup sehat. Hanya polanya yang memang berbeda dan harus tertibkan. Terima kasih sekali lagi Pak, mudah-mudahan kita semua juga tetap punya semangat. Pak Edward mendampingi istri dengan kasih sayang, Pak Bambang juga dengan motivasi dan tetap mendapatkan dukungan dari keluarga seutuhnya gitu. Baik sahabat Ngobras, demikian obrolan kita malam ini. Jangan lupa tetap dengan 3M di masa pandemi ini, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.